dimanapun Anda berada. Di sini kita akan ada program baru, sebuah podcast yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan bernama Berpakar, berbicara bersama pakar. Pada episode pertama hari ini, kita setelah mengundang seorang pakar di bidang kesehatan jiwa, yaitu Dr. Kevin Sulaiwijaya, spesialis kedokteran jiwa. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Terima kasih dokter sudah menyempatkan waktu untuk datang di sini. Ya, sama-sama. Ya, pada hari ini kita akan membicarakan mengenai kesehatan jiwa, dok. Ya. Nah, sebetulnya kesehatan jiwa itu apa sih, dok, sebenarnya? Ya, kesehatan jiwa sendiri kalau menurut Undang-Undang Kesehatan yang terbaru tahun 2023 tadi, itu dia dikategorikan bahwa sehat jiwa itu sehat secara fisik, juga secara mentalnya juga, dan bagaimana aspek sosial dan terakhir spiritualnya. Kalau kita boleh menggambarkan, dia ada 4 komponen. Yang pertama, dia harus bisa mengenali dirinya sendiri dulu. Lalu yang kedua, dia bisa menghadapi tantangan dalam hidup. Lalu yang ketiga, dia bisa berproduktivitas, misalnya bekerja, belajar. Dan yang paling penting adalah yang keempat, dia mempunyai kontribusi di dalam komunitasnya itu sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya dalam sehari-hari nih, dok, bagaimana sih ciri-ciri orang yang memiliki gangguan ataupun masalah terhadap kejiwaan? Baik, kalau kita berbicara tentang bagaimana sih orang-orang yang mempunyai ciri ya, tadi kalau kita lihat tadi definisi ataupun pengertiannya itu dari 4. Nah, kalau dia misalnya mengalami dari 4 itu atau gangguan, misal contoh dalam kehidupan sehari-hari aja, dia misalnya mengalami dia males, tidak mau mandi, tidak mau makan, tidak mau bersosialisasi. Nah, itu kita sudah mulai curiga ada ganggu pada fungsinya sehari-hari. Lalu kita lihat fungsi tadi yang kedua, produktivitasnya. Mengganggu nggak terhadap pekerjaannya? Mengganggu nggak terhadap sekolahnya? Misalnya kalau dia masih remaja. Lalu kita lihat lagi, tadi yang keempat, kontribusinya gimana? Apakah dia masih mau sosialisasi atau tidak? Karena kita harus lihat fungsi sosialnya. Kalau dia awalnya orang yang ceria, sering bergaul dengan orang, tiba-tiba dia berubah menjadi seorang yang pendiam, menarik diri dari lingkungan. Nah, itu kemungkinan ada sesuatu, bisa kita katakan ada gangguan jiwa di dirinya. Jadi sesimpel hal malas mandi itu bisa mengarah ke gangguan jiwa ya. Gitu ya, dok ya? Iya, tapi kita tidak bisa melihat cuma satu aspek saja ya. Tapi kalau mengganggu mengganggu secara keseluruhan, tadi sampai dia tidak mau bekerja, tidak mau sekolah, sampai dia tidak mau sosialisasi lagi, kalau tiga-tiganya ada, itu kemungkinan ada gangguan jiwa. Beda lagi ya, dok ya, jika dengan orang yang introvert gitu, memang orangnya agak tertutup gitu, bisa lebih cenderung ke arah gangguan mental atau seperti apa, dok? Ya, introvert itu kan merupakan suatu kepribadian. Tapi bukan berarti introvert itu suatu gangguan. Jadi orang introvert, walaupun dia suka sendiri, tapi dia tetap produktivitas, itu tidak menjadi gangguan. Artinya dia masih bisa kerja, aktivitasnya masih lancar, dia masih berkomunikasi dengan orang-orang yang mungkin dia, karena introvert ini kan dia milih-milih ya istilahnya, tapi dia tetap bisa interaksi dengan teman-temannya, ya tidak masalah itu. Tapi kalau tadi kita balik lagi tentang gangguan jiwa itu sendiri, itu berarti dia nggak mau sama sekali gitu loh, nggak mau kerja, nggak mau sosialisasi, ya udah itu gangguan. Tapi kalau introvert sendiri ingat bahwa itu kepribadian. Oh iya, berarti 2 hal yang berbeda ya, dok? Betul. Nah, kalau misalnya penyebabnya ini, dok, penyebab gangguan kejiwaan ini biasanya atau kasus yang sering dokter temui seperti apa, dok? Ya, kalau kita berbicara tentang kesehatan jiwa atau kesehatan mental, itu ada 5 faktornya. Yang pertama adalah biologis, yang kedua psikologis, yang ketiga itu sosial, yang keempat budaya, dan yang terakhir adalah spiritual. Di mana kalau kita berbicara biologis itu banyak faktor, salah satunya genetika. Lalu yang kedua zat kimia di otaknya seperti apa. Dan juga jangan lupa gangguan pertumbuhan itu paling banyak zaman sekarang ya, radiasi itu sangat-sangat mempengaruhi gadget. Nah, kalau kita berbicara tentang genetik lah, kita bedah satu-satu. Genetik itu sangat besar pengaruhnya, karena dalam beberapa penelitian, orang-orang schizofren atau ODGJ itu, kalau dia satu orang tuanya ODGJ, itu kemungkinan 10% anaknya bisa terkena gitu. Diturunkan? Diturunkan. Tapi kita harus melihatnya 3 generasi ke atas. Jadi kalau misalnya orang tuanya saja
Berarti kemungkinan itu tidak terlalu besar gitu dok, atau harus Justru tetap? kalau orang tuanya itu 10%. Kalau dua orang tua itu bisa 40%. Oh, berarti resikonya meningkat. Resikonya meningkat. Tapi kita harus lihat di atasnya neneknya terus buyutnya lagi. Hmm. Kalau di atasnya ada itu kemungkinan bisa gitu loh. Hitung aja misalnya kalau 10 anak ya berarti kemungkinan satu kalau misalnya di atasnya ada. Hmm. Tapi kalau di atasnya ada itu berarti kasus baru. Gitu. Nah, itu kalau dari genetik. Tapi kebanyakan dari gangguan jiwa ini sendiri adalah ketidakseimbangan dari zat kimia otak yang kita tahu seperti serotonin, dopamin dan juga norepinefrin atau noradrenalin. Dan tadi gangguan pertumbuhan, ya, perkembangan makan segala macam. Ya. Kita lihat sekarang banyak anak autis. Kalau kita lihat anak autis sendiri itu datanya 40 kelahiran bayi itu satu anak autis pasti kan di Amerika, ya. Dan kita lihat ADHD juga dan disabilitas intelektual itu mulai banyak ya. Hati-hati sekali. Dan itu dari kehamilan sampai dengan dilahirkan juga berpengaruh. Lalu psikologis, itu tadi biologis, kita bicara tentang psikologis, di situ ada pola asuh, bagaimana dia mengalami traumatisnya sendiri, ya, bagaimana dia diajarkan untuk belajar mekanisme copingnya sendiri, ya, itu pola-pola seperti itu terdapat di psikologisnya. Lalu sosial, gimana lingkungannya? Mendukung atau tidak? Teman-temannya mendukung atau tidak? Lingkungan sekitar mendukung atau tidak? Ditambah lagi dengan budaya. Di situ ada norma, di situ ada etika, nilai yang diajarkan oleh budaya lingkungan itu. Dan yang terakhir ya spiritual. Orang tuanya mengajarkan atau tidak gitu loh. Lingkungannya mendukung atau tidak untuk kegiatan-kegiatan agama itu. Gitu. Jadi dok, banyak orang yang masih menganggap stres atau depresi itu satu hal yang sama. Bahkan saya sendiri sepertinya masih belum begitu memahami gitu dok ya. Apakah stres ataupun depresi itu adalah hal yang sama? Nah itu bagaimana ya dok ya? Ya orang sering mengkaitkannya tuh sama ya. Ya. Padahal itu dua hal yang berbeda. Oh berbeda dia dok. Sebenarnya depresi itu ya munculnya karena stres. Jadi gangguan jiwa itu awal mulanya itu stres. Oh jadi stres terlebih dahulu gitu dok. Jadi Betul. awal mula mungkin menyebabkan gangguan jiwa itu biasanya diawali dengan stres. Dengan stres, betul. Jadi bagaimana kita merespon dari stres itu sendiri? Stres itu kan suatu respon ya. Tapi bagaimana kita menghadapinya? Apakah kita memandangnya itu menjadi suatu yang positif atau menjadi yang negatif? Nah, kalau kebanyakannya jadi negatif, makanya bisa jadi depresi itu salah satunya. Nah, stres sendiri itu kan ada yang bersifatnya fisik ataupun psikis. Kalau kita berbicara tentang psikis, tentang mental, itu berbicara tentang pikiran, perasaan, dan perilaku. Jadi kita tidak bisa ngomong hanya, oh ini banyak pikiran, tidak. Tapi 3 komponen itu terkait semua. Nah, kalau stres itu biasanya kalau kita menanggapinya positif, itu tidak akan berlarut-larut. Tapi kalau kita menanggapinya negatif, itu akan berlarut. Dan itu kelihatan kok, makin lama itu akan mengganggu fungsi yang di awal tadi. Dan itu menjadi suatu gangguan. Entah mau jadi depresi kah, atau menjadi suatu kecemasan, atau bahkan sampai menjadi skizofrenia ataupun ODGJ gitu. Jadi beberapa gangguan jiwa tadi dokter sampaikan apa tadi depresi dok ya. Nah biasanya depresi ini seperti apa dok? Depresi kemudian tadi skizofrenia dan selanjutnya tadi apa dok? Yang terakhir tadi banyak sih sebenarnya, ada bipolar ya, ada panik, ada trauma. Oh iya, serangan panik misalnya. Ya kalau menurut data sih sebenarnya gangguan cemas tuh paling banyak, apalagi waktu zaman COVID itu dilakukan pemeriksaan swapriksa ya oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, itu meningkat hampir 72%. Ya, itu cemas dengan depresi juga. Nah kalau untuk bagaimana sih gambarannya itu? Kalau depresi itu sendiri sebenarnya dia digambarkan oleh perasaan yang sedih terus-menerus. Kehilangan minat, awalnya dia mau melakukan sesuatu ini nggak mau ngapa-ngapain. Dan dia juga merasakan banyak energi yang hilang. Itu bisa, episodenya bisa dari hari, minggu, bulan, ataupun sampai yang ada sampai tahun. Dan itu biasanya depresi itu akan mengganggu fungsi yang tadi, fungsi sehari-harinya, ya, fungsi pekerjaannya tadi atau pendidikannya, dan yang terakhir tadi fungsi sosialisasinya seperti apa.
Ya, jadi lumayan ini ya dok ya, berpengaruh terhadap kualitas hidup orang ya dok ya. Jika Betul. sudah menderita depresi, seperti itu pasti hal-hal lainnya di kehidupan sosialnya, termasuk juga di fisik dan kesehatannya pasti akan berpengaruh. Nah, bagaimana dok cara untuk mengatasi ataupun menghindari dulu dan Mm-mm. setelah menghindari, bagaimana cara jika sudah ini menderita depresi begitu dok? Bagaimana cara penanganan selanjutnya? Gitu. Baik, ya lebih baik mencegah ya Iya, daripada betul mengobati sekali. ya. Jadi kalau kita stres, yang paling diingat adalah bagaimana kita mengenali diri sendiri dulu. Hmm. Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya atasi untuk mengatasi stres ini sendiri? Itu dulu. Lalu yang kedua adalah identifikasi dulu. Apa yang kita streskan? Kalau perlu kita catat, kita tulis. Apa sih yang sebenarnya kita streskan? Dan bagaimana akhirnya dari identifikasi, bagaimana kita menyelesaikannya itu. Oh ini kira-kira stres ini bagaimana secara penyelesaian. Nah kalau memang kita mentok atau istilahnya kita tidak tahu, kita boleh cari pendapat lain, misalnya ke orang yang kita percaya, atau misalnya ke tenaga profesional, misalnya ke psikiater ataupun ke psikolog. Itu boleh-boleh saja. Karena jelas kita tidak tahu, tidak mungkin tahu semua ya. Ya. Kadang-kadang kita ngerasa bahwa kita tahu nih, tapi ternyata menurut kita benar, menurut orang lain belum tentu benar, ataupun cara lain belum tentu benar. Nah tadi kita bahas tentang bagaimana gangguan cemas itu sendiri, ya, bagaimana gangguan depresi. Ternyata orang-orang itu berusaha untuk mencegahnya. Sehingga apa? Banyak dari data prevalensi ataupun angka kejadian terakhir, hanya 9% yang berobat. 90%-nya tidak berobat. Dia berusaha mengatasi sendiri, tapi dia tidak tahu bahwa dampaknya itu bukan hanya di gejala, tapi ada ketidakseimbangan di otaknya itu. Makanya kadang-kadang orang depresi bisa nangis sendiri, nggak ada penyebab. Ngamuk-ngamuk sendiri gitu ya Ya, terkadang. pokoknya tiba-tiba berubah dengan cepat. Seperti orang cemas, dia bisa tiba-tiba kayak orang ketakutan. Iya. Nah, itu gejalanya. Padahal itu sebenarnya sudah mulai ada mengalami gangguan di ketidakseimbangan di zat kimia otak. Nah, kalau sudah tahap seperti itu di biologisnya, ya sebaiknya ke psikiater Ya. untuk mendapatkan obat. Tadi menarik tuh dok, dokter sampaikan 9% hanya yang datang ke psikiater gitu ya dok. Ya. Apakah dokter pernah mendapatkan informasi gitu dok, misalnya dari pasien dokter, apa sih kebanyakan alasan mereka yang tidak datang gitu dok, ataupun dari 9% yang sedikit itu yang datang, kenapa mereka mau datang ke psikolog ataupun psikiater? Ya, terima kasih. Jadi kebanyakan kenapa mereka tidak mau datang? Itu karena stigma dan diskriminasi ya. Jadi pandangan negatif ya, cibiran negatif atau omongan negatif ya bahwa ngapain ke psikiater? Itu bisalah kamu atasi sendiri. Ya. Itu kan menurut orang. Ternyata kalau dia memang bisa mengatasi sendiri, tidak Seharusnya dia mungkin. tidak stres ya dok ya, tidak Iya, dia depresi. tidak mungkin depresi, Iya, tidak mungkin betul. cemas kan. Harusnya dia bisa teratasi. Ketika masalah atau stres itu tidak bisa diatasi, sudah tidak ada salahnya untuk meminta bantuan. Iya. Karena kata kuncinya itu, kalau kita tahu semua, tidak ada yang mungkin sakit. Tapi karena kita tidak tahu, kita tidak tahu penyelesaiannya, menyelesaikannya seperti apa, sudah tidak ada salahnya kita minta bantuan. Iya, ke profesional pastinya dok ya. Betul. Mungkin di tahap ringan bisa dengan curhat, Iya. ya mencurahkan isi hati. Betul. Tapi kalau misalnya di tahap lanjut mulai ada tadi ya dok ya Gangguan-gangguan tadi ya. gangguan gitu punya, ya sebaiknya memang datang ke profesional. Iya. Nah, untuk sobat berkelakar dimanapun anda berada, yang mengalami mungkin ya ciri-ciri ataupun perasaan seperti yang telah disampaikan oleh dokter Kevin sebelumnya, bisa banget datang ke rumah sakit kita, Rumah Sakit Bangka Selatan, dengan jam praktek dokter. Hari prakteknya itu hari Senin sampai Rabu ya dok ya, pukul 11 sampai pukul 14 siang seperti itu ya dok ya. Untuk stigma negatif dari masyarakat memang kita tidak pungkiri dok ya, memang di masyarakat kita masih banyak yang berstigma bahwa datang ke dokter jiwa itu pasti sakit jiwa seperti itu ya dok ya, padahal sebetulnya tidak. ODGJ dengan orang yang depresi ataupun yang punya masalah mental itu berbeda sekali. Berbeda, ya. Beda. Ya malahan justru lebih baik jika kita menanganinya lebih awal ya dok, untuk berobat ataupun mendapatkan konsultasi treatment dari dokter seperti itu ya dok ya. Itu sangat menarik sekali. Oh ya dok, saya juga punya pertanyaan sedikit dok. Katanya misalnya ini agak ini masih berhubungan dok, cuman ini terkait dengan anak-anak gitu dok ya. Ada yang bilang misalnya masih kecil anak-anak, misalnya dia
ada emosi, misalnya dia mau sesuatu, ada rasa emosi dari dalam dirinya, dia nangis, kemudian ada yang menyampaikan, nggak apa-apa, diluapkan aja emosinya dulu, biarkan dulu dia menangis, seperti itu. Nah, itu seperti apa, Dok? Ya, itu benar juga sih. Ada beberapa pakar menyebutkan biarkan mereka meluapkan emosinya Emosinya. itu. Tapi di satu sisi kita juga sebagai orang tua itu tegas, bukan otoriter ya, Ya. tegas. Tegas dalam arti itu mendidik. Kira-kira yang benar apa, yang baik apa, yang salah apa gitu loh. Kita harus tegas. Ketika itu memang benar, ya kita bisa berikan reward. Tapi kalau itu salah, kita memang punishment kita munculkan gitu loh. Tapi kita harus balik lagi tadi, kita harus tegas gitu loh. Tapi bukan menghakimi seperti yang orang tua kalau udah kesel mukul anak, bukan seperti itu ya, caranya. justru itu perbuatan yang akan menimbulkan trauma di masa kecilnya, Dok ya. Betul. Kemungkinan dia ketika masih ketika dia udah besar ada trauma dan dia tidak bisa mengatasi dirinya sendiri, kemungkinan bisa mengarah ke depresi seperti itu ya, Dok ya. Jadi sebetulnya kesehatan jiwa itu sangat penting ya, sahabat berkelakar dimanapun Anda berada. Kadang-kadang kita merasa mungkin sedih, mood kita sering berubah. Coba kita introspeksi dulu, nilai diri kita sendiri, seperti itu ya, Dok ya. Pertama, nilai diri kita, apakah memang kita sudah ke tahap stres ataupun tahap lanjutnya depresi dan sebagainya, seperti itu ya. Sangat menarik sekali, Dok ya, pembicaraan kita pada hari ini. Ilmunya sangat padat sekali, Dok, sangat tertarik. Sebetulnya masih banyak pertanyaan, Dok, cuman mungkin bisa kita lanjutkan di episode berikutnya ya, Dok ya, untuk pembahasan selanjutnya. Untuk sahabat berkelakar dimanapun Anda berada, jika ada pertanyaan ataupun ingin request, minta tema tertentu nih untuk dibahas di podcast ini, bisa menghubungi sosial media Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan, boleh di DM atau di komentar, atau jika teman-teman sudah datang ke rumah sakit, boleh dimasukkan ke kotak saran atau bisa disampaikan ke meja informasi. Seperti itu ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan podcast berkelakar bersama para pakar tentunya dengan tema yang selanjutnya pasti lebih menarik. Mungkin gitu saja, Dok ya. Terima kasih atas ilmunya, terima kasih atas segala pemahamannya yang diberikan. Terima kasih juga atas waktunya, atas kedatangannya. Dokter, mungkin nanti akan kita undang lagi, Dok, karena pembicaranya sangat menarik sekali bagi saya dan mungkin pasti teman-teman semuanya, Dok ya. Terima kasih, Dokter. Mungkin itu saja ya, teman-teman berkelakar semuanya. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk teman kita terus. Salam sehat.